Sudah siap? Sudah siap belum? Kalau mata ibu jadi sakit. Tadi soalnya di laptop. Oke, silakan lanjut ya. Presentasi, share screen dulu. Baik, Ibu izin mulai share screen ya. Iya, izin memulai presentasinya. Selamat pagi Bu Dwi dan selamat pagi teman-teman semua. Di sini kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dasar prinsip kerja, dasar gizi prinsip kerja. Dengan saya sendiri, Sumi Fadila, selaku moderator pada presentasi hari ini. Saya Dinianti Azhara sebagai presentan. Saya Syaira Putra Aulia sebagai presentan. Saya Farizi Faisal sebagai presentan. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama mengenai definisi. Baik, saya izin melanjutkan. Prinsip dasar gizi kerja. Gizi kerja adalah nutrisi yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditujukan, untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan serta mengupayakan daya kerja tenaga kerja yang optimal. Gizi kerja merupakan upaya promotif, syarat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas kerja. Penerapan gizi kerja di perusahaan menjadi keseharusan investasi yang rasional bagi perbaikan kualitas tenaga kerja. Selanjutnya ada dasar hukum prinsip dasar gizi kerja. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Lalu ada PMP Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan, dan penerangan dan dalam tempat kerja. Selanjutnya ada FE Dirjen Binwan Nas
Bin Wasnaker nomor 86 tahun 1989 tentang perusahaan catering pengelolaan makanan bagi tenaga kerja. Selanjutnya ada zat gizi dan sumber makanan. Nah, kita itu membutuhkan zat gizi dan sumber makanan, diantaranya yaitu ada karbohidrat sebagai sumber tenaga utama, lalu ada lemak, zat gizi yang selain sebagai sumber utama tenaga juga sebagai pelarut vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Dan yang terakhir ada protein. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ini ada vitamin. Ini merupakan suatu zat yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Vitamin dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan yang larut dalam air tapi tidak larut dalam lemak. Yang kedua, vitamin yang tidak larut dalam air tapi larut dalam lemak. Selanjutnya ada mineral. Ini merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai zat pengatur dalam tubuh. Boleh di-next. Selanjutnya, penggunaan gizi kerja. Kebutuhan energi orang dewasa diperlukan untuk metabolisme basal, aktivitas fisik, dan efek makanan atau pengaruh dinamik khusus. Angka metabolisme basal merupakan kebutuhan energi minimal yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan proses tubuh yang vital. Kebutuhan energi metabolisme massal termasuk jumlah energi yang diperlukan untuk pernapasan, peredaran darah, serta untuk proses metabolisme di dalam sel-sel dan untuk mempertahankan suhu tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi AMB ini yaitu ukuran tubuh, komposisi tubuh, umur, sekresi, kelenjar endokrin, kehamilan, dan status fisik. Selanjutnya ada aktivitas fisik. Jadi selama aktivitas fisik, otot ini membutuhkan energi di luar metabolisme untuk bergerak, sedangkan jantung dan paru-paru memerlukan tambahan energi untuk mengantarkan zat-zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh dan untuk mengeluarkan sisa dari tubuh. Banyaknya energi yang dibutuhkan tergantung pada berapa banyak otot yang bergerak, berapa lama, dan berapa berat pekerjaan yang dilakukan. Lalu ada kegiatan dinamik khusus. Ini energi tambahan yang diperlukan tubuh untuk pencernaan makanan, absorpsi, dan metabolisme zat-zat gizi yang menghasilkan energi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, izin melanjutkan, faktor khusus yang mempengaruhi kebutuhan gizi yang pertama ada kondisi fisiologis. Kondisi fisiologis yang mempengaruhi kebutuhan gizi kerja adalah keadaan hamil dan menyusui. Selama kehamilan, zat gizi juga diperlukan untuk perkembangan janin, sehingga pekerja perempuan yang sedang hamil membutuhkan tambahan energi dan zat gizi lainnya seperti zat besi dan asam folat. Perempuan yang berstatus gizi baik dengan beban kerja ringan sehingga sedang membutuhkan tambahan kalori sebesar 180 kalori per harinya pada trimester 1 dan tambahan kalori sebesar 300 kalori per hari pada trimester 2 dan 3. Boleh next. Lalu selanjutnya ada kondisi tertentu. Bagi pekerja dengan anemia, zat besi diberikan sebagai suplemen tablet penambah zat besi sebesar 60 mg 2 kali seminggu sehingga anemia teratasi. Untuk pekerja kelebihan berat badan, fokuslah pada perencanaan makan rendah kalori dan pengaturan pola makan sehat dengan mengurangi asupan lemak, memenuhi gizi seimbang, mengkonsumsi porsi kalori terbesar di pagi dan siang hari, memperbanyak konsumsi sayuran dan buah sebagai camilan, memilih susu rendah, lemak, dan melakukan olahraga aerobik untuk pembakaran kalori optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi lainnya adalah tubuh, lalu usia, jenis kelamin, kondisi tubuh tertentu, iklim dan kondisi lingkungan kerja, dan juga tingkat aktivitas pekerja. Lalu ada faktor lingkungan kerja. Pertama, tekanan panas. Pekerja yang bekerja di tempat yang panas perlu minum air yang cukup agar tidak kekurangan cairan air dan garam untuk pekerjaan berat. Dibutuhkan sekitar 2,8 liter per harinya, sedangkan untuk pekerja ringan dibutuhkan sekitar
Lalu bahan kimia, paparan terus-menerus bisa menyebabkan keracunan. Paparan terus-menerus bisa menyebabkan keracunan, menurunkan berat badan, dan juga mengganggu proses pencernaan. Zat kimia juga bisa membuat nafsu makan berkurang sehingga tubuh kekurangan zat gizi yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada usaha perbaikan gizi. Beberapa perbaikan gizi di lingkungan kerja yaitu seperti menyediakan kantin perusahaan dengan tujuan untuk memperbaiki gizi tenaga kerja, pemberian makanan atau snack secara gratis pada jam-jam tertentu, di mana hal ini diharapkan untuk memperlambat munculnya kelelahan, meningkatkan kecepatan dan ketelitian kerja, dan menghindari waktu istirahat curian. Boleh di next. Terus juga ada pemberian makanan tambahan tanpa adanya kantin di perusahaan dapat mencegah terjadinya penyakit ketika kelelahan kerja sehingga mengurangi kehilangan waktu kerja karena absensi sakit dapat ditekan. Selanjutnya ada mengadakan penyuluhan tentang kesehatan dan gizi secara teratur sehingga kesehatan tenaga kerja dapat dicapai. Menerapkan hasil penelitian tentang gizi kerja yang telah dilakukan untuk meningkatkan status gizi tenaga kerja dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja yang tinggi. Next. Selanjutnya ada peran fisioterapi pada prinsip gizi kerja. Fisioterapi memiliki peran penting dalam prinsip gizi kerja, terutama dalam hal pencegahan cedera, rehabilitasi, dan peningkatan performa kerja. Edukasi gaya hidup sehat termasuk nutrisi, fisioterapi bisa memberi edukasi umum pentingnya hidrasi, protein, dan pola makan seimbang untuk recovery dan performa kerja. Pemantauan kondisi fisik serta hubungan dengan gizi kerja, pemantauan perkembangan kondisi dan respon terhadap latihan dapat menjadi indikator bahwa keseimbangan gizi dan energi sudah tepat. Nah, pendidikan dan promosi kesehatan di tempat kerja. Fisioterapi dapat memberi edukasi tentang hubungan antara aktivitas fisik, kebugaran, dan kebutuhan gizi. Ayo dilanjut. Baik, sekian presentasi dari kami. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan boleh raise hand. Jikalau tidak ada, boleh katakan cukup. Izin Ibu, sepertinya, izin boleh Alifah, maaf Ibu.
Izin perkenalkan saya Alifa. Izin bertanya. Ini kan kalau tadi dari peran fisioterapinya lebih ke edukasi ya. Nah, sebenarnya kalau dari kita, kalau dari K3 buat gizi gizi kerja ini, apakah ada kolaborasi dengan ahli gizi sendiri atau emang dari kita bisa gitu untuk berdiri sendiri terkait tentang gizi untuk kerja ini? Apakah dipahami? Baik Alifah, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali? Izin Ibu, sepertinya tidak ada yang bertanya kembali. Kelompok izin diskusi ya Ibu. Oke.
Baik, izin menjawab. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan Alifa, apakah fisioterapi itu bisa berdiri sendiri untuk kita melakukan yang namanya prinsip gizi pekerja? Jadi jawabannya itu kita tetap harus kolaborasi dengan ahli gizi. Di mana fisioterapi itu kan hanya kita tuh hanya bertugas untuk promosi kesehatannya saja secara promotif. Nah, selain itu, kita juga harus berkolaborasi dengan ahli gizi, dokter, untuk pasien kita bisa mengatur pola makan serta asupan-asupan yang masuk dalam tubuhnya. Nah, untuk peran fisioterapi itu sendiri bisa berupa edukasi, terus ada intervensi menyangkut perbaikan status gizi seperti malnutrisi, obesitas, perubahan postur kayak gitu, menangani postur, ergonomi dan latihannya. Jadi kita lebih ke fisiknya daripada untuk ke ahli gizinya. Jadi kita masih perlu untuk yang namanya kolaborasi dengan ahli gizi. Bagaimana Alifa, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih kelompok. Terima kasih. Ada lagi? Izin Ibu, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Apakah ini ditutup atau bagaimana Ibu? Sebentar Ibu tanggapi ya. Kalian share screen-nya ditutup dulu. Ada di sini. Oke, kalau Ibu mau share di sini ya. Apa nih? Ingat website. Share screen itu ada di mana sih? Ibu nggak begitu familiar ini apa ya? Ini kamera. Share screen itu bukan yang presentasi ini ya. Coba enggak. Izin Ibu, share screen ada di sebelah kamera Ibu. Presentasi dimulai. Window or screen. Kenapa jadi not now? Select. Oh ini. Oke. Aduh, yang mana nih? Nah ini. Udah kelihatan belum? Belum ya? Izin Bu, di saya sudah Ibu. Oke. Oke. Kecil-kecil ya ini. Bentar. Yang terpenting ini kalau dibikin slideshow, sebentar. Bisa nggak coba?
Nggak bisa ya, udahlah. Kelihatan nggak ini? Ya, ini yang terpenting kan tadi apa judulnya ya kalian topiknya? Penyediaan gizi pada tenaga kerja. Yang terpenting pada saat pembahasan adalah dasar hukum. Kenapa sih penyelenggaraan gizi itu penting gitu kan? Karena ada dasar hukumnya. Ini tadi udah masuk belum di PPT kalian? Sebagian ada yang udah tapi sebagian belum ya. Coba lihat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 udah masuk belum di PPT kalian? Di regulasi. Oke, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86. Udah masuk? Halo kelompok, sudah masuk kah? Izin Ibu, sudah Ibu. Sudah. Terus yang ini? Permenkes nomor 13 sudah? 2011. Izin belum Ibu. Nah, yang tahun 2016 nih yang terbaru. Sudah? Izin belum Ibu kalau yang tahun Termasuk 2016. yang dari Menaker Trans tahun 1999. Udah belum? Kalau belum nanti diupdate ya. Ini adalah dasar hukum kenapa kita bahas materi ini pada pagi hari ini. Gizi angkatan kerja. Sekilas tadi ada nggak pengertian apa itu gizi, apa itu status gizi? Dibahas nggak? Kalian coba share deh biar Ibu lihat ya. Jadi nanti pembahasannya ya apa yang pengertian dulu ya. Apa itu gizi, apa itu status gizi, dan apa itu gizi bagi tenaga kerja. Yang jelas kalau gizi bagi tenaga kerja pastinya adalah asupan gizi. Karena kalau status gizi adalah kondisi dia bisa dibilang sebagai status kesehatan juga ya. Nah nanti ini status gizi itu bisa dinilai dari berbagai indeks ya. Indeks dan pengukurannya juga bisa macam-macam. Dan yang paling populer yang biasa kalian kenal itu pengukurannya adalah lewat antropometri. Apa itu antropometri? Adalah pengukuran bagian dari tubuh ya. Bisa komposisi tubuh, nanti bisa dilihat dari lemak tubuh ya, kadar lemak bawah kulit. Kalian ini semester berapa? Halo? Udah belajar ya? Bagaimana mengukur skin fold, skin fold, pakai apa mengukur skin fold? Kadar lemak itu bisa macam-macam, salah satunya dengan skin fold ya, lemak bawah kulit. Itu nanti pakai kaliper. Kemudian sekarang kita punya BIA juga. BIA itu dia lebih canggih ya, karena nanti hasilnya bukan sekedar berat badan, tinggi badan, kadang-kadang IMT juga bisa langsung masuk di BIA itu, bisa langsung kelihatan. Kemudian dari BIA juga nanti akan kelihatan massa tulangnya kelihatan. Kemudian itu semua termasuk status gizi ya. Kemudian juga nanti akan kelihatan massa tubuh. Massa tubuh itu adalah lean body mass. Lean body mass itu massa tubuh tanpa lemak ya. Nah, yang paling populer status gizi ini diukur dengan IMT ya, indeks massa tubuh. Nah, nanti dari sana dikategorikan.
Kemudian berdasarkan kategori kita tahu ya dari IMT itu nanti kita tahu apakah dia sangat kurus, kemudian normal atau berat badan lebih atau kemudian obesitas ya. Nah ini kita punya beberapa standar. Ada standar dari WHO, ada standar yang punya orang Indonesia. Nanti kalau kalian penelitian menggunakan status gizi dengan indeks IMT, maka gunakanlah standar orang Indonesia. Kenapa? Kalau dari WHO itu standarnya dari seluruh dunia ya. Sedangkan kalau standar Indonesia dia lebih cocok untuk orang Indonesia karena dia menggunakan data-datanya diambil dari orang Indonesia. Kemudian apa kaitannya? Nanti ini bisa jadi justifikasi ya. Kenapa jadi nanti di presentasi ditambahkan. Kenapa pengaturan asupan gizi ini penting, ya kan? Karena apa? Menurut kalian kenapa asupan gizi ini penting? Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Kenapa status gizi itu penting? Termasuk juga nanti status gizi itu bukan cuma dilihat dari IMT, nanti kalau kita sudah masuk ke trace element ya, nanti masuk lagi anemi, itu juga bagian dari status gizi ya. Jadi kenapa menurut kalian asupan gizi ini penting bagi tenaga kerja? Tadi ada nggak pembahasan? Justifikasi kenapa gizi tenaga kerja ini dibahas secara khusus. Dan kenapa juga masuk ke K3. K3 itu apa sih singkatannya? Kesehatan dan keselamatan kerja, ya. Karena status gizi itu bagian dari kesehatan dari tenaga kerja. Dan kenapa kemudian pengaturan gizi ini penting? Ayo dijawab. Nanti kalian nggak selesai-selesai nih. Tolong ada yang jawab. Halo. Oke, Wahyu. Ya, Wahyu. Izin menjawab. Sebelumnya apakah suara saya jelas? Iya, jelas. Ya, jelas Wahyu, jelas kedengaran. Izin Ibu, kalau menurut saya, dan mohon maaf kalau misalkan ada salah, izin dikoreksi. Kalau menurut saya, kenapa asupan gizi itu penting bagi tenaga kerja? Karena salah satunya itu untuk meningkatkan produktivitas juga. Jadi kan di asupan gizi itu kan banyak ya tadi ya, ada karbohidrat, lemak, protein, dan sebagainya. Yang dimana kalau asupan gizi tenaga kerja itu cukup, itu tuh bisa membantu dalam meningkatkan energi, kemudian konsentrasi juga. Jadi sehingga kalau energi dan konsentrasinya itu tinggi, otomatis kan produktivitas kerjanya juga meningkat juga gitu. Itu sih, Bu. Iya. Ya, 100 buat Wahyu ya. Jadi tepat sekali. Kenapa sih ini perlu diatur gitu. Nanti justifikasinya ditambahkan ya di presentasi kenapa pengaturan gizi, asupan gizi bagi tenaga kerja itu penting. Karena yang utama adalah asupan gizi ini sangat-sangat mempengaruhi produktivitas seperti yang Wahyu tadi sebutkan ya. Kalau kalian lapar, coba kalian bayangin. Kalau kalian lapar ya, kalian bisa konsentrasi nggak? Ya, agak susah kalau kalian lapar. Tapi kalau pada saat perut kita full, terlalu full, ini juga kemudian
bikin ngantuk ya. Tapi yang jelas kalau kita kondisinya tidak fit, asupan gizi kita kurang, itu akan mempengaruhi produktivitas kita jadi berkurang ya. Dalam segi apapun, apalagi bagi tenaga kerja yang membutuhkan kerja kasar ya, seperti buruh-buruh pabrik. Nah, tapi juga bukan cuma buruh kasar saja gitu. Orang-orang yang bekerja di kantoran ya, ini asupan gizi juga sangat berpengaruh terhadap konsentrasi ya, berpengaruh terhadap fungsi kognitif kita. Kurangnya asupan gizi ini sangat mempengaruhi konsentrasi sehingga pada gilirannya produktivitasnya juga menurun. Termasuk tadi juga yang Ibu sebutkan di FE ya, FE ini juga sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Jadi hasil penelitian menunjukkan ya, kalau kita lihat para pemetik teh di perkebunan teh itu kan kebanyakan perempuan ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang anemi itu produktivitasnya kalau di kilo gitu ya, kan mereka kalau sudah selesai maka hasil petikannya akan ditimbang ya, ditimbang berapa banyak hasil produktivitas kerja mereka. Karena kalau tidak salah memetik daun teh juga waktunya tidak boleh sembarangan ya. Yang paling bagus katanya adalah di pagi hari ya. Nah, setelah mereka selesai maka dilakukan penimbangan. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang anemi ini jumlah daun teh yang dipetik itu beratnya jauh lebih rendah dibanding dengan yang tidak anemi gitu ya. Dan kemudian setelah diberikan intervensi dengan tablet tambah darah ya, FE. Nah, ini kemudian produktivitasnya meningkat. Jadi ini adalah salah satu contoh. Nah, itu dari segi justifikasi. Kemudian yang kedua tadi sudah disebutkan ya sama kawan teman-teman kalian, apa aja yang perlu dipertimbangkan bagi asupan gizi bagi tenaga kerja. Yang pertama pasti asupan gizi ini harus dipertimbangkan dari jenis pekerjaannya. Kemudian tadi ada juga yang mempengaruhi asupan gizi tenaga kerja, fisiologinya, pastinya laki-laki dan perempuan itu akan sangat berbeda. Mana yang lebih banyak asupan gizinya antara perempuan dan laki-laki? Halo? Mana yang lebih banyak? Laki-laki, Bu. Kenapa laki-laki lebih membutuhkan asupan gizi lebih banyak dibandingkan perempuan? Dengan berat badan yang sama, laki-laki membutuhkan asupan gizi lebih banyak dari perempuan. Kenapa? Ayo, sudah semester 5, pastinya tahulah. Ya, jadi asupan gizi itu digunakan untuk apa aja sih tadi coba? Untuk beraktivitas, Ibu. Iya, untuk beraktivitas sama satu lagi selain aktivitas?
Karena mungkin ya laki-laki aktivitasnya jauh lebih tinggi dari perempuan, tetapi ada juga tapi itu belum tentu gitu ya. Tapi di luar itu yang paling menentukan apa? Selain aktivitas. Ayo, kebutuhan fisiologinya tadi metabolismenya itu laki-laki lebih tinggi. Untuk kebutuhan metabolismenya. Kenapa? Izin Ibu, karena hormon testosteronnya lebih banyak di laki-laki yang untuk membentuk otot. Kalau dari segi hormonal bisa, tetapi ada yang lebih tepat. Terkait dari struktur tubuhnya. Lean body mass-nya mana yang lebih banyak? Dengan berat badan yang sama, lean body mass-nya mana yang lebih banyak? Antara laki-laki dan perempuan. Kalian tahu ya lean body mass ya? Massa tubuh tanpa air, tanpa tulang, tanpa lemak. Otot. Mana yang lebih banyak? Laki-laki apa perempuan? Dalam keadaan normal ya, jangan dibandingkan dengan atlet. Secara teori, lean body mass itu lebih banyak pada Laki-laki, Ibu. Nah, ya, jadi karena lean body mass laki-laki itu lebih banyak, maka dia memerlukan kalori yang lebih tinggi. Jadi itu ya, tadi salah satunya bagaimana mempertimbangkan asupan gizi bagi tenaga kerja. Yang satu pasti dari jenis pekerjaannya, kemudian dari fisiologinya. Fisiologi bisa dilihat satu dari jenis kelamin, kemudian dua nanti dari tadi ya kebutuhan fisiologi lainnya ya, termasuk tadi pada masa kehamilan. Tetapi secara umum pengaturan ini biasanya laki-laki dan perempuan nanti kalau ada penyediaan makanan itu biasanya tidak jauh berbeda ya, termasuk juga kebutuhan fisiologi khusus ini seperti yang buat ibu hamil gitu. Ini juga nanti penyediaan makanannya pasti akan sama, karena catering itu biasanya sifatnya dia sama rata ya. Yang paling spesifik kalau di pabrik-pabrik mereka menyediakan ya kadang-kadang. Kemudian kalau di rumah sakit ya biasanya kalau yang habis shift ya, shift malam itu nanti ada ada tambahan suplai penyediaan makanan khusus untuk pegawai-pegawai yang bekerja secara shift. Apalagi tadi yang dari kelompok yang penting. Sama nanti kalian mungkin bicara tadi ya kebutuhan gizi bagi pekerja. Tadi udah benar ya, yang makronutrien itu ada 3 golongan besar tadi ya, protein, karbohidrat, lemak, dan ketiganya ini harus seimbang. Kalau kita kemungkinan komposisinya itu bisa 60-40 ya.
60 karbo, 30 protein, kemudian yang 10% lemak. Itu yang umumnya di Indonesia. Mungkin bisa sampai 50% ya karbo. Kalau kalian makan gimana? Ada nggak yang nasinya lebih banyak, yang lauknya lebih banyak daripada nasinya? Tapi secara umum konsumsi orang Indonesia itu 60-40. Ada yang sampai 70-30 ya. 30 itu dari karbo, yang 70 karbo, 20 protein, yang 10 lemak, atau 25 protein, yang 5% lemak. Ya, atau bisa juga sampai 50-50 karbo, ya. Kemudian 40 dari protein, dan 10%-nya lemak. Nah, yang seperti ini nanti tolong kelompok ditambahkan ya. Itu untuk yang makronutrien. Makronutrien ini umumnya digunakan sebagai apa? Sebagai apa makronutrien ini? Halo. Fungsinya makronutrien ini apa? Sebagai sumber apa? Sumber energi, Bu. Wahyu lagi. Yang lainnya mana? Ya. Kalau yang sudah dewasa memang fungsi utamanya itu pasti untuk sumber energi ya. Terutama karbo. Tapi protein juga bisa jadi sumber energi. Dan itu jauh lebih baik ya, termasuk lemak. Cuma kalau kita lebih banyak menggunakan lemak dan protein, kenapa sih kita suka metabolismenya ini yang kemudian menumpuk, dan itu biasanya membuat kita tubuh menjadi nyeri ya. Ketonnya jauh lebih banyak dibandingkan kalau menggunakan karbo. Tapi karbo juga juga jangan terlalu banyak ya. Mungkin kalau sekarang di Indonesia masih tapi sebagian besar rakyat menurut Ibu masih 60-40, tapi sekarang mungkin sudah 50-50 ya. 50 dari karbo, sisanya yang lain. Ya. Kalau di barat, karbonya sedikit, lebih banyak dari lemak dan protein. Bisa 40-60, atau kadang malah 30-70. Yang jelas kalau kebanyakan karbo bikin kita apa? Ngantuk ya. Tapi kalau buat ibu kalau karbonya kurang, ibu langsung pusing ya. Kenapa sih? Karena karbohidrat itu adalah yang paling gampang dicerna ya, dan bisa langsung menghasilkan energi untuk siklus perubahan energinya dibandingkan yang dari lemak dan protein. Ya, protein ini buat yang sudah dewasa nih, kalian usia berapa ya? Kalian di usia semester 5, 18, 19, 20. 20-an ya. Sampai remaja itu sampai umur 25 baru mungkin stuck, udah nggak ada lagi apa namanya yang betul-betul berubah gitu ya.
Tapi dari umur sebenarnya remaja itu anak itu dari 0 yang growth ya. Kalau asupan gizi kan lebih ke growth ya. Growth itu lebih banyak di 0 sampai 18 ya. Tapi sampai 25 mungkin masih terjadi sedikit-sedikit growth ya. Nah, kalau buat kalian protein juga masih sangat-sangat perlu karena protein ini sangat diperlukan untuk apa dia? Dia zat pembangun ya. Kalau karbo itu lebih ke sumber energi, maka protein ini lebih ke fungsinya untuk pembangun dan pemelihara ya. Artinya kalau kemudian kalian luka gitu ya. Nah, ini akan segera digantikan dan protein ini fungsinya ke sana. Sedangkan lemak fungsinya dia lebih ke sumber energi ya. Selain itu juga dia merupakan apa? Zat pelarut juga ya, karena ada beberapa vitamin yang larut lemak. Contohnya apa? Vitamin yang larut lemak. Halo. Halo. Halo, halo. Halo. Tahu nggak vitamin yang larut lemak contohnya? Mineral juga ada yang larut lemak. Vitamin A, D, E, sama K, Ibu. Vitamin A, D, E, ya, K. Nah itu vitamin-vitamin yang larut lemak. Jadi lemak meskipun katanya jahat, tapi tetap dalam dalam ukuran tertentu kalian masih perlu. Nih Wahyu kemana Wahyu? Gitu ya. Kemudian apalagi nanti mungkin sebagai gambaran aja ya, kalau kita makan satu piring nasi itu tergantung berapa ya. Tapi kalau kita makan, Ibu nggak punya, kalau kita langsung gitu ada ya, ada ukuran ya. 100 gram nasi itu kalorinya 100. Kenapa sih kita dibatasi gulanya. Jadi kalian ini aja ya. 100 gram nasi itu kalorinya 180 kalori ya. 1 sendok teh gula itu kalorinya sekitar lupa Ibu karena udah lama Ibu orang gizi, tapi udah lupa ya. Intinya 2 sendok makan gula itu hampir setara dengan 100 gram nasi. Dan lemak itu kalau nggak salah 45 ya, 1 sendok makan. Jadi kalau kalian makan, kalau kalian minyak itu ya, 4 sendok minyak itu kalorinya setara dengan 100 gram nasi. Protein untuk daging 25 gram ya, itu sepotong kalau kita makan rendang ya, 1 potong 25 gram itu 80 kalori. Ya, sama dengan tempe tahu ya. Kalau tempe tahu lebih besar ya. 1 potong besar itu 80 kalori juga. Jadi kalian kalau menghitung kalori saya udah cukup belum? Berapa sih kebutuhan kalian gitu?
ya. Nanti ada perhitungannya. Biasanya kalau untuk remaja itu sekitar 2000 kilokalori ya biasanya. Kalau untuk remaja dan dewasa. Nah, ini bisa dicukupi dari yang tadi 3 itu ya, protein, karbohidrat, lemak. Jadi kalian tinggal apa tuh namanya? Kalian tinggal apa sih? Ini aja. Tinggal hitung-hitung aja gitu ya. Kalau kalian mau kenyang, ya dari karbohidrat gitu kan. Tapi dengan sedikit makan gula, ya sedikit makan apa tuh namanya minyak, ya itu kalorinya juga sama, ya. Karena itu hati-hati dalam penggunaan apa namanya, dalam penggunaan tadi lemak terutama ya, karena lemak ini kalorinya tinggi. Kalau kalian lihat McD ya, sebenarnya kalau sebelum diolah ayam itu kalorinya tidak terlalu tinggi ya. Jadi kalau ayam itu mungkin tergantung besarnya ya. Tetapi nanti kalau udah jadi, kalau kalian makan di McD itu satu potong itu bisa 300 sampai 400 kalori. Dia ketambahan dari mana gitu? Karena di apa namanya? Kalau kita makan ayam dari tadi ya, salah satunya bisa di McD, bisa di mana tuh? Apa aja sih sekarang banyak ya, cheesecake apa yang pakai keju tuh ada yang baru ya, sama dia base-nya ayam dikasih tepung digoreng pakai keju, apa namanya tuh? Fast food-nya. Bisa di Kentucky ya. Apalagi AW itu kan banyak ya. Itu bisa penambahan kalorinya bisa 3 kali lipat. Kenapa? Karena satu, dia ditambahin tepung. Tepung udah kalori, ya. Kedua, minyak terutama. Ya, minyaknya tuh tinggi karena itu kalorinya lebih tinggi. Jadi nanti mungkin ya pada saat pembahasan ini kalian nanti tambahkan berapa sih kecukupan, bukan kebutuhan ya, karena kalau kebutuhan nanti betul-betul akan disesuaikan dengan individu ya, berapa status gizinya seperti apa, kemudian basal metabolisme rate-nya seperti apa, dan aktivitasnya apakah dia tinggi, berat, sedang gitu. Nah, itu kebutuhan. Tetapi kalau kecukupan, dia berlaku umum. Jadi nanti kalian tolong masukkan di sini berapa sih kecukupan gizi pada wanita dan pada perempuan dan laki-laki pekerja ya. Misalnya kalorinya itu berapa kecukupannya dalam sehari. Kemudian di laki-laki berapa. Kemudian dari situ kira-kira gitu ya, perusahaan ini sumbangsihnya apa? Kan nggak mungkin kan perusahaan memenuhi kecukupan gizi, misalnya 2000 dipenuhi semuanya dari perusahaan, kan nggak. Paling perusahaan biasanya kadang suka menyediakan makan siang gitu ya. Paling tidak 1/3 dari kecukupan ini ya.
Atau mungkin snack, kalau snack malah lebih kecil lagi. Jadi mungkin nanti ini ditambahkan ya kelompok, jadi cari referensinya ya, berapa kira-kira kecukupan gizi bagi tenaga kerja, dan kemudian berapa sumbangsi perusahaan gitu ya. Karena kalau kita bekerja kayak ibu ya, ibu bekerja dari jam 7:30 sampai jam 4 itu ibu jarang sarapan, berarti sarapan pagi sama makan siang ibu di kantor ya. Berarti kalau kayak gitu harusnya asupan gizinya 2/3 di kantor. Sampai rumah biasanya ibu udah nggak makan lagi. Udah males makan ya, jarang makan. Kecuali kalau kemudian anak ibu atau suami ibu ya tiba-tiba bawa apa gitu ya, ngemil. Kadang-kadang orang suka salah persepsi ya, menghindari makan besar ya, diet gitu. Kemudian dia menghindari makan besar, tetapi kompensasinya apa? Ngemil. Jangan salah ya, gorengan itu kalau dihitung itu kalau kalian taruhlah misalnya ya, kalian makan gorengan di kita yang ada ya, misalnya tempe ya, tempe mendoan. Tempe mendoan itu kemungkinan 25 gram lah tempenya ya. Jadi 50 gram tempe itu sekitar 80, 25 berarti 40 kalori. Nanti ditambahin tepung. Tepungnya kalori lagi. Dan yang paling berat apa? Ditambahin minyak. Minyaknya itu minimal tuh dia 5 mili ya. 5 mili itu udah berapa itu? Bisa 22 kalori ya. Atau kadang-kadang malah lebih. Kalau 10 miligram ya udah 45 kalori. Jadi satu potong tempe itu kalorinya lebih tinggi ya. Karena mau diet, kemudian kompensasinya ke ngemil. Nah ini malah jadi nggak sehat. Karena ngemil nanti pasti kalau kalian makan sayurnya nggak ada. Nah ini mungkin nanti di ini nih ya, kecukupan itu apa aja. Jadi selain trace elemen kita perlu apa? Vitamin dan apa? Vitamin, mineral, juga air. Nanti di itu ya, dilengkapi untuk kecukupan gizi tenaga kerja ini ya. Selain kalorinya berapa, ya kemudian juga trace elemennya, bukan trace elemen, makronutrien itu tadi yang 3, kemudian mikronutrien itu vitamin dan mineral, trace elemen itu adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Apa aja coba? Kalium, yang gitu-gitu ya, zinc, itu semuanya trace elemen, termasuk Fe, ya. Jadi nanti ini dilengkapi. Ada yang mau tanya lagi? Oh tadi, keterkaitan fisioterapi dengan gizi angkatan kerja, ya minimal gitu kan, kalian bukan Superman gitu ya, yang bisa melaksanakan segalanya. Kalau untuk pengaturan diet, kasihlah itu ke ahli gizinya. Jadi makanan apa yang tepat, kasihlah itu ke ahli gizinya. Tetapi minimal kalian tahu gitu ya, untuk angkatan kerja itu berapa sih yang dibutuhkan gitu. Tapi kemudian untuk pengaturan lebih lengkap sampai karbohidratnya seperti apa, proteinnya berapa, kemudian makanan yang bisa menyediakan itu gimana, variasi makanannya supaya nggak bosen gimana, itu kan bukan urusan kalian gitu ya. Jadi kalian bukan Superman ya. Di semua ilmu itu ada apa namanya? Ada spesifikasinya. Jadi semua keahlian itu punya
Punya apa? Punya kelebihannya ya. Sebentar ya. Bentar ya. Ini ada telepon Ibu. Oke ya, jadi nanti kelompok ini nanti dasar hukumnya diperbaiki, kemudian juga nanti justifikasi tadi Ibu lihat belum lengkap, kemudian tadi kebutuhan gizi bagi tenaga kerja tadi kan sudah ya, sudah dibahas sih faktor-faktor yang berpengaruh, tapi mungkin nanti yang fisiologi nanti tadi udah ya, jenis kelamin itu merupakan salah satu, terus kondisi khusus seperti apa namanya, seperti kehamilan itu juga salah satu yang mempengaruhi. Cuma Ibu tadi nggak
Enggak, karena kalian belum share ya. Jadi Ibu nggak lihat lengkapnya, termasuk juga jenis pekerjaan. Kemudian nanti kalian juga mungkin sedikit definisi tentang apa itu status gizi, apa itu nutrien, zat gizi ya. Terus kebutuhan, bukan kebutuhan, kecukupan gizi bagi tenaga kerja ya. Dan juga nanti sumber-sumbernya dimasukin ke situ. Ya. Kelompok jelas ya? Nanti kalau sudah, ini kelompok bisa ngadep ke Ibu untuk perbaikannya ya. Nah, ini PPT-nya di-share di mana? Halo? PPT-nya nanti di-share di mana? Halo? Nanti dimasukin ke G Drive, Ibu. Ya udah. Jadi sebelum dimasukin ke G Drive, nanti ini kelompok kontak Ibu perbaiki dulu. Termasuk yang kemarin ya Ibu udah sekali ya. Itu kan juga ada perbaikan. Itu udah diperbaiki belum? Yang apa dasar-dasar ergonomi kan kemarin Ibu juga ada masukan ya. Nah itu nanti diperbaiki. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Cukup, Ibu. Cukup. Oke, kalau udah cukup ya. Ibu tutup pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Sebelum ditutup, si pen, ini Ibu stop share, ya. Si pen, tolong di foto ya. Ini banyak bandel ini udah semester 5 coba. Sahira, Azara. Ini harus itu ya. On cam. Ini nggak bisa, itu sih beda sama Zoom ya. Untuk view-nya. Semuanya on cam, bisa kelihatan nggak sih pen? Supaya ada dokumentasinya, Ibu nggak ngerti deh gimana caranya. Kalau di Zoom kan ada yang pertama, kedua, ini nggak kelihatan di sini. Udah difoto? Steven sudah ya. Udah? Ya, udah ya. Kalau udah Ibu les ya, selamat beraktivitas, istirahat, makan siang. Nanti siang kalian ngapain? Sore ada jam 1, ada kuliah lain. Oke. Ya, Ibu live ya. Ini berarti di sini. Oke. Thank you, guys. Buja mandi Buja. Buja belum mandi Buja. Bacot banget, Cok. Buja.